Jadi saya sempat interview sex worker. Perempuan ini saya interview itu hanya untuk karakter sampingan, bukan karakter utama. Jadi riset saya tuh segitu banyaknya gitu loh. Saya pengen tahu aja sudut pandangnya gimana, apalagi saya menuliskan soal perempuan karena saya laki-laki gitu. Menurut saya itu juga salah satu hal yang penting, kita sebagai laki-laki itu harus hati-hati ketika menuliskan karakter perempuan. Ada lagi yang mau reset? Jika tidak, gini, Kak. Boleh cerita kemarin waktu misalkan waktu bikin YTKU, itu risetnya gimana sih? Karena kan di situ tuh kental banget gitu, dari awal bab aja itu udah nempel banget gitu budaya Kalimantannya teh. Saya sempat minjem buku soal kehamilan di perpustakaan. Dan saya tuh dilatih gitu sama mas-masnya, kayak ini ngapain mahasiswa minjem buku kehamilan gitu. Karena kan saya nggak ngerti orang hamil itu gimana perasaannya. Tapi memang sampai segitunya saya waktu itu. Mungkin yang lebih banyak saya riset tuh buku kedua ya. Buku kedua itu kayak saya riset udah belasan orang kali. Saya sampai again karena saya nggak mau salah gituin budaya dan hukum ya. Jadi saya apa yang ngeriset tuh, saya teleponan sama LBH di Pontianak, saya nelfon wakil bupati di sana, kebetulan dapat link. Terus saya nelfon Tatung. Tatung itu kayak dukun Chinese gitu. Saya cari-cari Golodok segala macam. Bahkan saya ini ceritain nggak ya? Ini bukan budaya sih, lebih ke riset. Bahkan saya sempat ketemu sama salah satu sex worker di Jakarta untuk tahu apa sih yang sebenarnya dijalinin dia gitu. Salah satu perempuan simpanan tuh saya temuin, kayak saya pengen tahu. Kan saya nggak mau ngejudge perempuan simpanan kan, sex worker saya nggak mau ngejudge kan gimana kehidupannya. Makanya saya temuin langsung dan saya tanya, kamu kenapa bisa gini, kamu gini, saya tanya segala macam. Itu sempat saya lakuin juga waktu itu, untuk salah satu karakter. Itu sebenarnya karakter bukan karakter utama loh. Jadi saya sempat interview sex worker. Perempuan ini saya interview itu hanya untuk karakter sampingan, bukan karakter utama. Jadi riset saya tuh segitu banyaknya gitu loh. Itu novel kedua by the way ya ini. Jadi saya pengen tahu aja sudut pandangnya gimana, apalagi saya menuliskan soal perempuan karena saya laki-laki gitu. Menurut saya itu juga salah satu hal yang penting, kita sebagai laki-laki itu harus hati-hati ketika menuliskan karakter perempuan. Ini mungkin bukan soal budaya ya, lebih ke soal gender, tapi kita sebagai laki-laki khususnya itu harus hati-hati banget menuliskan soal karakter perempuan. Kenapa? Kan kita kan hidup di dunia patriarki nih. Kita nggak ngerti kan struggling perempuan tuh gimana gitu. Jadi kita sebagai laki-laki ketika menulis karakter perempuan tuh harus sangat hati-hati gitu. Jangan sampai kita menuliskan karakter perempuan dari sudut pandang kita sebagai laki-laki, itu jangan sampai terjadi. Terus ya udah, risetnya tuh panjang banget itu saya untuk novel kedua, sampai saya dapat link ke Komnas Perempuan, saya interview Komnas Perempuannya, saya dapat datanya dari sana. Apakah datanya masuk ke buku? Nggak masuk sama sekali di buku. Karena nggak mungkin novel fiksi saya kasih data kan, tapi saya tahu gitu apa yang terjadi gitu. Dan ketika kita udah tahu terjadi, kita sebagai manusia kan pasti punya apa sih? Punya empati ya, kayak oh berarti ini memang isunya penting gitu buat tulis. Saya sempat juga interview guru besar hubungan internasional di Universitas Indonesia, kayak gitu-gitu. Jadi memang banyak sih yang saya interview. Kenapa? Saya bukan takut sih, saya menghormati sudut pandang perempuan, menghormati isu yang saya angkat. Isu yang saya angkat itu soal kawin pesanan. Jadi Kalimantan Barat itu di Singkawang ada amoy-amoy itu sering banget dijual keluar ke Taiwan, ke Cina, ke Hong Kong itu dalam bentuk pernikahan gitu. Jadi mereka dinikahkan dan dijual, pokoknya dapat duit gitu. Apakah ada yang berhasil? Ada. Makanya saya nggak bisa menduga juga apakah berhasil. Ada banyak. Tante saya juga 2 orang menikah di situ dan sekarang jadi kaya raya. Gitu. Tapi apakah ada yang menderita di sana? Banyak. Ada yang jual, ada yang disuruh melayani bukan cuma suaminya, tapi suruh melayani mertuanya dan pamannya gitu. Jadi banyak banget kejadian seperti itu, makanya mau saya angkat. Gitu. Ya gitu sih. Kalau untuk riset, perbanyak nanya ke orang yang berhubungan langsung, sentuhan langsung. Apalagi ketika kamu nggak tahu apa yang terjadi di situ. Gitu sih, Tams. Ini ada pertanyaan lagi nih.
Eee, 15 stanza lagi? enggak dari itu dulu si Nyi Blorong, "Makasih kok itu aja pertanyaannya." Oh, dorong. Saya mau menyelam lagi. Jangan Salam lupa ya pakai buat oksigennya. salam ya buat Nyi Roro Kidul. Takut banget. Dari TBL TBL. stanza nih, Halo stanza. Kak. Kalau gitu satu lagi Kak pertanyaannya, apakah sebagai perempuan harus semati-hatinya kalau menulis karakter laki-laki? Apalagi kalau POV 1. Karena saya justru lebih suka nulis pakai POV laki-laki. Ya sebenarnya harus hati-hati juga sih. Mmm, apa ya, ya pokoknya kalau berseberangan gender tuh saya pikir harus hati-hati ya. Cuman again kenapa saya tadi lebih menekankan ke laki-laki menulis karakter perempuan, karena kan kita hidup di dunia patriarkis, sebagian kita bagi laki-laki kita harus tahu kita punya privilege bahwasanya kita tuh hidup di dunia yang lebih memihak laki-laki gitu. Emang pernah laki-laki kalau keluar jalan disil-silin gitu? Ada kejadian, cuma nggak akan sebanyak perempuan gitu kan. Apakah laki-laki pernah takut keluar malam-malam sendiri gitu? Pasti tidak setakut perempuan kan? Karena again kita laki-laki itu punya privilege di dunia ini gitu. Dan ketika kita menulis dari sudut pandang perempuan, kita nggak tahu dan kita nggak punya pengalaman soal itu, kita harus hati-hati gitu. Itu kecil sih sebenarnya. Tapi banyak banget kayak yang lain-lain tuh harus di ya berarti kita sebagai penulis harus lebih sensitif lah gitu. Jangan sampai kita menulis karakter perempuan hanya untuk jadiin dia misalnya apa ya, mmm, jadi karakter pendukung aja yang hanya untuk dijadiin pendamping segala macem. Ada kejadian tapi ya mungkin dihindari. Itu sih stanza. Apalagi di Niat kan sebenarnya nggak cuma ibu-ibu kan, saya ada laki-laki juga kan yang nulis di sana, banyak kan. Jadi hati-hati aja sih sebenarnya ketika nulis karakter perempuan. Saya aja ketika nulis TKU, saya pakai sudut pandang pertama perempuan itu saya tanyain, "Ini perempuan berpikirnya seperti itu nggak ya?" Makanya waktu itu tahun 2012 saya ada pembaca awal TKU yang perempuan yang langsung tanyain, "Ini bener nggak sih perempuan berpikir seperti itu?" Gitu. Karena saya again bukan takut ya, cuma saya menghormati aja sih, lebih menghormati perempuan tuh gimana gitu sudut pandangnya. Dan kalian kan bukan dihakimi ya, kalian kan bakal diminta pertanggungjawabannya kan kalau salah nulisnya. Gitu sih. Terakhir tuh saya baca buku itu sempat saya kritik penulisnya gara-gara dia bilang si karakter utama perempuan enggak ini bukan soal gender ya. Karakter utama perempuan itu suka makan makanan ekstrim, terus mereka berdua keglodok, terus mereka nyari sup otak kera. Itu saya kritik. Karena sama sekali nggak ada apa ya, sudut pandang si karakter yang dia tuh nggak mendukung hal itu gitu loh. Karena sebenarnya kan sup kera berarti ada kera yang dibunuh kan, sedangkan kera itu kan binatang yang dilindungi gitu. Nah, itu sempat saya kritik tuh penulisnya. Saya kritik terang loh di Twitter, gitu. Begitu sih kurang lebih. Jadi ingat ya ketika karya kalian itu di-publish, nah siap-siap aja itu jadi makanan publik. Semua orang tuh berhak berhak untuk punya interpretasi atas hal itu gitu. Dan jadilah penulis yang bertanggung jawab sih sebenarnya atas apa yang kamu tulis. Makanya saya sekarang tuh nulis novel panjang tuh saya nggak pernah jauh-jauh dari novel ya bukan cerpen ya. Novel yang jauh-jauh dari either Kalimantan Barat atau Chinese Indonesia. Karena itu ranah saya dan saya nggak mau nulis novel panjang tapi saya nggak pernah bersinggungan langsung dengan budaya-budaya yang dimaksud. Iya ada kesimpulan ya. Kalau Iya kesimpulan apa? dong. Apa ya kesimpulannya ketika nulis budaya itu kalian harus bertanggung jawab sih sama tulisan kalian. Itu penting sih. Again, mantranya tadi ya, don't dip your pen in someone else's blood gitu. Hormatin budaya yang kalian tulis. Emang menulis budaya itu banyak banyak intriknya ya. Satu sisi kita pengen mereserve budaya tersebut, tapi satu sisi lain kita nggak boleh salah nulis. Nah itu tantangan terbesar sih bagi kita penulis. Pokoknya itu sih write responsibly, menulis dengan bertanggung jawab. Dan ingat ya riset penting. Jangan sampai kalian nggak riset gitu. Karena saya sama Tam sering banget ngobrol-ngobrol kayak ini pasti dulu banyak nggak riset. Nah itu harus di harus di apa disimpan dalam otak ya. Riset itu penting gitu. Saya aja kadang kalau nulis bisa lebih lama riset dari penulisnya. Gitu. Again akhir kata ya teruslah menulis. Ya kayak nama grupnya nulis aja dulu gitu. Karena lama kelamaan kalian bakal nemuin gaya sendiri, bakal nemuin apa ya? Kalian nyamannya di mana gitu. Itu bakal lama-lama bakal ketahuan sih. Nah, itu kesimpulannya. Jadi
Intinya sih sebenarnya yang paling penting di sini adalah riset 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 ya, Kak, ya.